sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kemudian yang kedua penyampaian materi, yang ketiga refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berikutnya adalah penyampaian materi sesi pertama. Kepada Ibu Pipin Kurniasanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih ya Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Di sini kami akan memaparkan yaitu tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada tebak gambar Bapak Ibu guru, coba diperhatikan. Laris manis, Bu. Apa dia bisa? Laris manis. Laris manis, tepat sekali. Itu kan ada yang berlari ya, berarti lari. Terus mandi, D-nya diganti S, laris manis. Kemudian gambar yang kedua, gambar yang kedua apa? Saya tahu? Apa posisi? Cinta? Cinta khusus sih? Ya, ada lagi mungkin? Cinta, iya. Cinta, T-nya ganti P ya, cinta. Lagi. Masuk ini bahwa konsep inti budaya positif yaitu terdapat perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan menurut teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu dalam diri sendiri ya. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Ya. Kemudian Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkorelasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan.
sesuatu yang dihargai, yang bermakna. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Hesser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu menurut Diane Gosan 1998. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadikan bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Dalam hal ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu kepenguasaan, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berpartisipasi, prestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu untuk kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Coba Bapak Ibu Guru, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini, Bimo, seorang anak Bimo. Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Coba Ibu Guru. Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru. Itu termasuk kebutuhan apa nih Bapak Ibu Guru? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Iya, betul sekali, kesenangan ya, karena kalau senang untuk bermain sama ibu gurunya. Kemudian lanjutnya, Bu. Kesenangan. Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas, termasuk kebutuhan dasar manusia. Apa Bapak Ibu Guru? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Apa? Kebebasan, betul sekali, bebas ya, karena ingin motivasi yang lainnya ya, karena bosan untuk warnai terus seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal berarti untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri yang timbul dalam diri sendiri. Nah, sebagai contoh, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu,
Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda tersebut? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru yang dicontoh dan dicontoh oleh murid-murid Anda yang untuk menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Coba mungkin Bu Ulfa. Manakah motivasi yang paling kuat? Apakah datang tepat waktu itu tidak ingin ditegur oleh atasan, atau misalnya ingin memperoleh penghargaan, atau memang ingin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya? Yang mana, Bu? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang berdasari tindakan Anda? Itu personal ya? Iya. Kalau pertama itu ya, pertama menghargai waktu. Waktu berarti untuk diri sendiri dan juga untuk para siswa. Karena kalau waktu kita mengajar tepat waktu itu kita kewajiban, tetapi kalau bagi siswa itu adalah hak mereka. Jadi kalau selain itu juga memberikan pelajaran, maksudnya kita juga anak diminta untuk disiplin tepat waktu, tapi kita juga harus berusaha juga. Jadi jangan hanya katakanlah omdo, jadi omong doang. Jadi istilahnya kalau kita, ayo anak-anak tertib seperti ini ya, kita berusaha untuk memberikan contoh yang seperti itu juga. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Bu Susi? Monggo Bu Susi. Pendapatnya pilih yang mana, kombinasi dari dua-duanya atau bahkan tiganya atau salah satu? Kalau saya untuk berpendapat, kalau kita ingin dihargai oleh anak didik kita sebagai seorang pendidik, kita harus pertama harus memberikan contoh yang terbaik, dan ini semua untuk kebutuhan kita juga untuk contoh bagi anak didik kita, sehingga anak didik kita itu nanti akan melakukan apa yang kita jalankan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan sebagai guru yang baik. Demikian. Oke, terima kasih Bu Ulfa dan Bu Susi. Beri aplaus dulu buat semuanya. Ya, jadi sebagai teladan ya Bapak Ibu guru, berarti muncul dari motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada materi hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu hukuman dalam pendidikan? Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Tujuan utama dari hukuman adalah untuk menghentikan perilaku negatif dan memberikan efek jera. Bentuk hukuman bisa beragam, seperti dari teguran lisan, penalti, pengurangan nilai, hingga skorsing. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi dalam pendidikan? Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari gurunya. Konsekuensi bersifat logis dan berkaitan langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang siswa sering membolos, konsekuensi logisnya adalah siswa tersebut tidak siap menghadapi ujian karena tidak memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Konsekuensi membantu siswa memahami hubungan, yaitu sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang diperoleh. Hal ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan memahami dampaknya. Dengan memahami konsekuensi dari setiap tindakan, siswa dapat belajar membuat keputusan yang lebih baik di masa datang.
Apa itu restitusi dalam pendidikan? Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Fokus restitusi adalah pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Misalnya, jika seorang siswa merusak properti sekolah, restitusi dapat berupa perintah untuk memperbaiki atau mengganti properti tersebut atau melakukan pelayanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Restitusi membantu siswa memahami konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Nah, ini ada tindakan guru ini, itu Bapak Ibu guru, merupakan hukuman atau konsekuensi ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, karena tidak ini ya pakai sepatu, mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Konsekuensi karena untuk pelajaran PJOK ya. Konsekuensi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru pasti telah membuat keyakinan di dalam kelas ya, bersama dengan murid-muridnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dibuat sendiri. Bu Endri? Keyakinan kelas karena itu dibuat bersama-sama antara teman dan kesepakatan yang disepakati bersama. Kalau peraturan? Kelas itu biasanya yang bikin satu orang yang bikin terus diikuti oleh semuanya. Kurang fleksibel. Terima kasih Bu Endri. Beri aplaus dulu buat Bu Endri. Kalau dalam kelas berarti keyakinan kelas nih, karena keyakinan kelas itu dibuat menyeluruh bersama-sama seperti itu, bersama murid dan guru membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, sehingga murid kemungkinan akan melakukan karena mereka yang menulis dalam keyakinan tersebut ikut bertanggung jawab seperti itu. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan mengutarakan pendapatnya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bu Hetik. Monggo Bu Hetik. Terima kasih kepada Ibu Vivin yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi yang kedua
kedua itu akan saya sampaikan yang mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya untuk kita lebih bisa membangkitkan semangat kita, Bapak Ibu silakan keluarkan jari telunjuknya. Jari telunjuk. Satu. Kanan, karena itu tulis kita kanan ya. Nah, kita akan menuliskan angka 1 sampai 8 dengan menggunakan jari telunjuk kita. Ya, bisa dimulai ya? Bisa. Kemudian nanti ya, setelah kita selesai melakukan ini, nanti Bapak Ibu guru silakan tepuk tangan tapi mengikuti instruksi saya. Ketika tangan saya di atas, berarti tepuk tangannya keras. Ketika di bawah lebih pelan, ya. Kemudian ketika saya di sini, tepuk tangannya tidak ada suaranya. Nah, kami Bapak Ibu bisa kita mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Sekarang kita akan berdiri. Kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita akan menuliskan angka 1 sampai 8 dengan kepala kita. Oke Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Setidaknya bisa merenggangkan ya kondisi kita yang tadi tegang, sudah mempelajari materi ya, mulai dari kebutuhan dasar manusia sampai dengan keyakinan kelas. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan adalah di sesi yang kedua ini tentang teori kontrol dengan segitiga restitusi. Saya yakin ya Bapak Ibu guru di sini semua sudah menjalankan ya apa yang sebelumnya mungkin teori belum kita pelajari, tapi seyogyanya kita selaku pendidik ya di kelas, kita mampu menjadi peran yang diinginkan oleh anak ya, karena ketika posisi kita di kelas yaitu kita punya 5 posisi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin di antara kelima posisi kontrol tersebut, mana yang sering Bapak Ibu tunjukkan di hadapan siswa? Dari kelima posisi tersebut, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, mana yang sering Bapak Ibu untuk biasanya tampil di kelasnya? Dengan melihat kondisi kelas yang seperti itu, biasanya seringnya munculnya kita tindakan yang seperti apa? Posisi yang seperti apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Sebagai teman. Semuanya. Baik. Nah, kita di sini ya akan mengupas satu-satu ya, yang seringnya kita munculkan ya di hadapan anak ya. Semuanya mungkin sudah pernah kita munculkan. Tergantung kondisi. Nah, tergantung kondisi ya. Tapi terlebih lagi, bagaimana upaya kita sampai tahap warna hijau Bapak Ibu ya. Bagaimana posisi kita sebagai manajer. Nah, kan jadi kita harus memfasilitasi keadaan apapun yang ditunjukkan anak di kelas ya. Karena apa? Ketika kita sebagai posisi ya kontrolnya anak-anak ya, tentunya kita lebih bisa untuk mematangkan emosi kita ketimbang anak-anak seperti itu. Mungkin yang pertama itu motivasinya itu guru yang berbuat ya. Ketika kondisinya menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir ya. Itu adalah kegiatan yang atau tindakan yang dilakukan ketika posisi seorang guru itu menunjuk ya. Atau kamu datang terlambat ya. Kamu tidak pernah disiplin dengan aturan. Itu ketika secara bahasa atau secara posisi kita sebagai guru yaitu menghukum itu nanti imbasnya apa? Akan membuat anak ya, itu merasa tidak dihargai ya, merasa rendah dan merasa tidak berharga ketika kehadirannya di kelas. Karena memang mohon maaf ketika memang kondisinya anak datang ke sekolah dengan terkopoh-kopoh, ketika kita berpatah
terpacu pada aturan sekolahnya, datangnya jam 7:10 nak kamu udah ada di sini ya. Dengan asumsi bahwa dengan alasan bannya bocor atau apapun mungkin kita tidak bisa menerima karena apa? Terbentur dengan aturan. Karena aturan nanti akibatnya adalah jatuhnya hukuman seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya membuat merasa bersalah ini juga sering. Ya, kamu udah kasihan sama bu guru. Kamu tidak merasa istilahnya apa ya? Ketika kita sering seperti itu ya, membuat anak di posisi yang kok saya yang salah ya, semuanya salah saya. Itu membuat anak juga merasa rendah diri. Nah, di situ ada satu ungkapan ya, bersenang itu ya mengatakan seharusnya. Nah, saya kecewa seperti itu. Ketika mungkin seringkali kita dihadapkan dengan anak yang maju ke depan ya untuk mengungkapkan apa yang sudah dia pelajari, tapi akhirnya apa? Anak tidak bisa dengan kondisi dia yang di belakang ramai sendiri, akhirnya kita menuju ke depan dan sampai di depan anak pun tidak sanggup untuk mengerjakan. Akhirnya apa? Muncullah kata-kata yang menjudge anak untuk dia merasa dirinya bersalah ya. Saya tidak belajar, saya tidak bisa, saya bodoh dan lain sebagainya. Itu memang posisi yang membuat rasa bersalah. Kemudian yang posisi yang kedua ada teman ya, itu menumbuhkan alasan ya untuk muridnya. Nah, posisi seperti ini sebenarnya kalau dilihat dari semuanya aman ya, tapi di satu sisi nanti ada imbasnya yang anak nanti seakan-akan kita sama. Nah, seperti itu ya, kita sama, kita ibaratnya bersama, kita sebaya. Nah, seperti itu bisa kita tunjukkan untuk menunjukkan bahwa kita memang ada satu keakraban ya, tapi tentunya ada plus minusnya. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Nah, di situ menghitung dan mengukur ya, dipantau. Tugas kamu seperti apa nak? Nah, seperti itu. Atau mungkin oh kamu kondisinya seperti ini. Ini lebih positif lagi. Apalagi posisi yang terakhir ya. Di situ untuk memunculkan anak untuk dapat menghargai dirinya sendiri. Ketika posisinya dikatakan sebagai manajer, itu adalah mengajukan pertanyaan, nak kenapa terlambat? Bisa jelaskan ya kenapa hari ini kamu seperti ini, atau kamu ada masalah apa di rumah dan apa yang sebenarnya terjadi. Itu lebih membuat anak bisa menghargai dirinya sendiri ya ketimbang posisi yang lain. Yang berikutnya di situ adalah di situ ada guru sebagai guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, terus sering kadang setelah tidak sengaja atau tidak sadar kita mengungkapkan hal itu ya. Ketika nanti tugasnya tidak dikerjakan, awas saja pertemuan berikutnya. Kan seringnya kita secara tidak sengaja munculnya seperti itu. Ya. Maka di situ ada lagi yang membuat merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Nah, berarti anak kan semakin ditambahi dengan satu beban tersendiri. Ketika sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu dan lain sebagainya. Buat sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Kemudian sampai dengan hasil, nanti yang seperti apa hasilnya? Ketika sebagai penghukum yang membentak, memberontak, yang menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena apa? Untuk menutupi semua kesalahannya. Kemudian membuat merasa bersalah nanti, hasilnya apa? Menyembunyikan, memenyakan berbagai kebohongan. Kemudian sebagai teman nanti ketergantungan. Jadi anak-anak tidak bisa mandiri ketika kita posisi kita sebagai teman. Sebagai pemantau nanti menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, itu juga ada baik buruknya. Jadi ketika tidak diawasi dia nggak akan melakukan yang terbaik. Kemudian kalau sebagai manajer nanti menguatkan pribadi. Kenapa? Ketika kita mendampingi sebagai manajer, anak bisa menumbuhkan hal-hal yang oh ini yang saya yakini, oh ini yang nilai positifnya, ini nilai negatifnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan berkualitasnya di situ ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas ya.
Kalau sebagai manajer yang mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian kaitannya dengan murid ya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah seringnya yang anak ungkapan seperti itu ya, sudah bodoh amat ya. Kemudian membuat rasa bersalah hanya sekedar dia mengucapkan maaf ya. Maaf Bu, saya salah, tapi kedepannya tidak ada perbaikan. Kemudian ketika sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Biasanya dilontarkan anak. Kemudian kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Akhirnya apa? Dia lebih cenderung pada tindakan yang nantinya mendapatkan apresiasi ya. Makanya dia bertindaknya, ketika saya berbuat ini nanti imbalannya apa, saya dapatnya apa, seperti itu. Katanya dengan ketika saya maju nilai saya ditambah tidak, bukan seringnya seperti itu ya. Kemudian ketika sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah yang terakhir, dampak pada muridnya apa? Ketika sebagai penghukum dia akan mengulangi kesalahannya, karena ada asumsi anak, nanti hukumannya juga seperti ini, nanti saya juga seperti ini. Nah, ketika sebagai pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri ya, anak menjadi minder. Kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nanti akan diselesaikan sama buku kan baik, kan seperti itu. Kemudian ketika sebagai pemantau menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Akhirnya apa? Ketika bertindak harus selalu ada reward yang bisa dia dapatkan. Bu, nanti nilai saya ditambah ya Bu ketika saya maju. Ketika seperti itu. Kemudian ketika sebagai manajer yang mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu yang bisa kita tunjukkan. Bagaimana posisi kontrol kita ketika di hadapan anak-anak. Nah, berikutnya ya, di situ nanti akan ada ya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu yang mengatakan apa? Mereka ya, yang posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Mungkin kata-kata ini secara tidak langsung, sengaja tidak sengaja mungkin sering kita lontarkan kepada anak-anak. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah judge hukuman. Kamu salah ya, tanpa mengapresiasi, karena setiap tindakan tadi sudah diuraikan sama pemateri Bu Pipin tadi ya. Semua tindakan itu pasti ada kebutuhannya. Sekalipun anak itu melakukan tindakan yang salah, hanya posisinya mereka belum benar-benar mengerti ya, nilai kebajikan apa yang bisa muncul kan seperti itu. Kemudian berikutnya ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai pemantau, ketika saya dapat bintang saya akan melakukan. Ketika nilai saya ditambah saya akan melakukan. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer, kita di situ sebagai manajemennya, ya kamu nanti bisa apa? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini, seperti apa caranya? Di situ kita akan menggiring anak untuk dia menyelesaikan sendiri. Kemudian yang keenam, kamu selalu paling terakhir. Nah, jelas sebagai penghukum ya. Kamu lagi, ya. Bisa enggak kamu lebih tertib sedikit dan lain sebagainya? Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah kaitannya dengan segitiga restitusi ini yang sangat menarik sekali. Karena mungkin Bapak Ibu di PMM-nya ya, ini kaitannya budaya positif mungkin sudah membuat aksi nyata dan sudah memperoleh sertifikat ya pada modul budaya positif. Karena ini sangat menarik sekali, di mana untuk mengatasi permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi ya, di mana situ ada kegiatan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Karena ketika anak melakukan kesalahan tidak serta-merta kita akan melakukan judge yang membuat anak tadi merasa minder, merasa bersalah dan lain sebagainya. Kita akan kupas satu-satu kaitannya menstabilkan identitas. Apa yang harus kita berbuat? Nah, berbuat salah satu hal yang manusiawi. Ya, di situ ada satu ungkapan yang bisa membuat kita menggiring anak kita untuk menstabilkan identitasnya. Kenapa? Karena ketika anak membuat satu kesalahan itu tidak serta-merta itu adalah niat, tapi karena apa? Ada dilandasi karena kebutuhan khusus tadi. Ketika anak-anak lari ke luar, ya, dia karena apa? Punya kebutuhan dasar tadi. Saya merasa bosan di dalam, saya harus keluar, saya ingin bebas. Ya. Kemudian ketika anak ramai sendiri di kelas, ya, saya jenuh, saya bosan, saya menginginkan sesuatu yang bisa membuat saya merasa senang dan lain sebagainya. Makanya ketika ada hal seperti itu kita menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita bisa praktekkan di hadapan anak-anak kita. Ketika daripada kita menjudge anak hal-hal yang kamu kenapa bertindak salah, lebih baik kita mengungkapkan hal-hal yang
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu kita bisa menstabilkan identitas anak. Akhirnya apa? Anak tahu, oh iya, saya harus begini. Nah, karena kita apa? Menstabilkan emosinya dulu. Kebutuhannya apa ketika dia berbuat seperti itu. Berikutnya, yang berikutnya ada kebutuhan, validasi kebutuhan. Kaitannya dengan memvalidasi itu kembali lagi karena kebutuhan yang ingin dipenuhi tadi. Ada kebutuhan dasar, ya apa itu? Ada kekuatan, kebebasan, cinta kasih sayang, kesenangan ataupun bertahan hidup. Kita harus membuat anak-anak survive di SMA Negeri 1 Simo. Apa? Ketika dia bertahan di sini, dia nyaman dengan kehidupan sini, dia akan besoknya lagi kembali lagi ke sekolah. Besoknya lagi semangat kembali ke sekolah. Dengan upaya apa? Karena dia sudah survive, ya. Dia sudah nyaman. Inilah tempat saya, inilah posisi saya, inilah tempat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apa yang bisa kita ungkapkan kepada anak-anak? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya apa? Ada satu pembenaran, ya. Ketika anak berbuat seperti itu, kita yakini kamu sebenarnya tahu kan mana yang salah, mana yang benar. Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kamu terlambat? Berarti dia punya alasan. Saya terlambat karena ini. Nah, kemudian apa yang penting bagi kamu? Ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi besok? Nah, dan seterusnya. Dan berikutnya yang tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini nilai keyakinan ini adalah nilai kebajikan yang universal. Apa yang kita munculkan, karena banyak sekali Bapak Ibu yang kita munculkan. Ketika anak harus datang tepat waktu, berarti kita nilai kebajikan disiplin. Ketika anak harus mengerjakan tugas, berarti nilai kebajikan yang muncul adalah tanggung jawab dan seterusnya. Nah, nanti kaitan dengan menanyakan keyakinan, apa yang bisa kita ungkapkan sebagai guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, makanya ini pentingnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah turunan dari adanya peraturan kelas. Kembali lagi, kalau peraturan kelas itu jatuhnya nanti adalah menghukum, dan menghukum itu adalah hal yang menyakitkan bagi anak. Ya. Ketika kita buat keyakinan, jatuhnya tidak lagi hukuman, tapi konsekuensi. Lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, ada hukuman, ada konsekuensi. Tingkatannya lebih tinggi lagi adalah restitusi. Nah, ketika kita sampai pada tahap restitusi ini adalah level tertingginya marwah kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya kita menjadi kesalahan anak, tapi juga kita posisinya ada menanyakan keyakinan apa yang bisa kamu tunjukkan, yang bisa kita yakini bahwa saya harus seperti ini. Nah, makanya kemarin sedikit berbagi pengalaman sudah membagikan membuat keyakinan di kelas yang di situ nanti ya anak ketika dia tidak itu ternyata positif sekali. Saya pernah membagikan pengalaman saya membuat keyakinan kelas di 12 KKU. Dan ketika pertemuan berikutnya ada salah satu anak yang dia tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Akhirnya keyakinan kelas itu masih tertempel di kelas dan eksekusinya anak apa? Saya sendiri tidak memberikan satu penegasan bahwa kamu harus mengerjakan di luar, kamu harus seperti apa, tidak. Tapi ternyata anak dengan sendirinya, Bu, saya minta maaf, saya tidak mengerjakan. Dan saya bersedia mengerjakan kelas tapi di luar. Saya mohon izin Bu untuk saya keluar, tidak mengerjakan di sini. Karena apa? Dalam keyakinan kelas itu PR itu dikerjakan di rumah. Sampai kelas anak tidak, akhirnya dia itu sendiri. Dan tanpa ada satu hal yang menyakitkan, bedanya seperti itu, Bapak Ibu. Ketika hukuman itu jatuhnya menyakiti anak. Ya. Tapi ketika peraturan itu kita turunkan menjadi satu keyakinan kelas, insya Allah anak didik kita dia bersedia meyakini hal-hal yang sudah itu seperti apa. Kemudian tadi itu ya kelas yang ideal itu seperti apa sih kita ditanyakan. Ketika kelas mulai gaduh, apakah ini kelas yang kita inginkan? Ya. Yang idealnya seperti apa? Ya. Kamu menginginkan seperti apa? Tujuan kamu di sini seperti apa? Kamu ingin anak seperti apa? Nah, kita ketika pertanyaan kita nanti kan biasanya sering, kamu mau jadi apa ketika kondisi kamu seperti itu? Kata-katanya jangan jadi, tapi kita perbaiki menjadi seperti apa? Karena kaitannya seperti apa tuh? Ketika kodratnya anak dia menjadi polisi, dia menjadi dokter, tampilannya kan ketika jadinya kan sudah jadi. Tapi seperti apanya kan? Oh iya,
jadi polisi yang bertanggung jawab atau dokter yang senang membantu dan lain sebagainya. Itu nanti maka kata-kata yang seperti apa itu adalah bukan membentuknya dia jadi apa, tapi lebih pada ke mindset kamu setelah jadi polisi, jadi dokter, jadi guru, apapun nanti seperti apa, dokter yang seperti apa, polisi yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah kaitannya dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, berikutnya, nah kita bisa melakukan intervensi hanya singkat sekali, 30 detik untuk menanyakan ke anak saat mereka melakukan satu tindakan yang kita anggap itu suatu kesalahan. Ya. Menanyakan satu kalimat saja itu tidak butuh waktu lama, hanya 30 detik. Misal, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Ya, disitu anak akan berpikir, oh iya, berarti saya selama ini salah. Atau pertanyaan yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Kenapa kamu seperti itu? Atau pertanyaan yang ketiga, tadi kita hanya punya waktu 30 detik untuk mengungkapkan itu. Apakah kamu dapat mengubah perilaku, sikap kamu saat ini, perilaku sikap yang salah atau membantu? Nah, atau yang keempat, apakah wajar yang membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa kita ungkapkan untuk kita melakukan intervensi kepada peserta didik. Hanya butuh waktu 30 detik ya, untuk kita menanyakan kenapa anak seperti itu. Ini pada sesi yang terakhir ya, yaitu adalah ada refleksi. Nah, silakan. Ini ada 3 refleksi ya, kaitannya dengan pemaparan yang sudah, materi yang sudah kami sampaikan. Nah, untuk yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dan langkah apa? Langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau yang menjawab refleksi berikut. Bu Tri. Cara membangun budaya positif di sekolah dan langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien. Menurut saya, melakukan refleksi mendalam mengenai upaya dalam mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep posisi kontrol guru, disiplin positif dan kesepakatan kelas yang berpihak pada murid dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi sebagai berikut. Berarti kaitannya dengan menyusun keyakinan kelas yang baik, berarti kaitannya dengan memposisikan kita sebagai posisi kontrol yang apa ya, kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan peserta didik. Namun tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang kedua, adakah kesulitan membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa kesulitannya? Bu Rina? Kalau kesulitan itu ada, terutama pada saat kita itu mengubah mindset diri sendiri untuk membiasakan bagaimana kita itu dapat mengubah pola instruksi menjadi kesepakatan. Kemudian untuk menyatukan visi seluruh komponen di sekolah itu juga memerlukan waktu yang tidak serta-merta berhasil. Refleksi yang kedua, kita karena pakaian dengan budaya positif, benar ya, kita ada kesulitan-kesulitan karena tidak serta budaya. Ketika untuk kita menjadikan suatu hal yang menjadi membudaya itu kan butuh proses ya, tidak bisa instan ya. Karena apa? Kita butuh menurunkan dari peraturan, keyakinan, kemudian nilai-nilai kebajikan hingga akhirnya bisa membudaya untuk kita semuanya. Yang ketiga, tantangan apa saja yang dialami ketika menerapkan budaya positif di kelas? Ya. Oke, silakan Pak Adi. Tantangan yang utama untuk dalam kita menerapkan budaya positif di kelas, yang utama adalah membuat siswa itu berani untuk menyatakan ide dan harapannya, dan kemudian mendisiplinkan anak untuk tidak melanggar kesepakatan tanpa memberikan hukuman dan menyadarinya dengan bahasa yang tepat. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Ya, ada
beberapa tantangan yang bisa dialami saat menerapkan budaya positif di sekolah ya, karena memang kaitannya dengan penerapan budaya positif itu benar ya, karena kita banyak sekali mengalami satu hal yang anak itu menginginkan apa, karena ketika kita buat budaya itu, ketika anak melakukannya itu tanpa beban, karena itu sudah membudaya, ya sudah lahir dari keyakinan kita kaitannya dengan ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya yang harus kita tumbuhkan, kita munculkan seperti itu. Bu Vivian ada yang mau menambahkan? Baiklah Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara kegiatan yang kaitannya dengan diseminasi budaya positif sekolah dari hasil belajar kami dan dari hasil penerapan praktek keyakinan kami di kelas dan seperti inilah. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan ya pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi satu catatan amal kebaikan ya atas kegiatan kita pada hari ini kaitannya dengan kita belajar bersama ya, kita menggali pengetahuan bersama untuk kita menjadi sosok guru yang kembali pada marwahnya seorang guru, yaitu bagaimana guru itu menjadi satu kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer. Nah seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ada salah khilafnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sebenarnya pesan korak 46. Perkenalkan, saya Muhammad Lengga Ramadan dari kelas 12-8. Di sini saya membacakan kesepakatan kelas saya yang saya buat, yaitu yang pertama penggunaan HP sesuai batasannya, yang kedua wajib memakai sepatu di dalam kelas, yang ketiga mengucapkan salam ketika masuk kelas. Perkenalkan, nama saya Faizal Nurman dari kelas 12-8. Saya akan membacakan kesepakatan yang saya buat. 1. Harus bisa menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak ada pemberian sesama teman. 3. Tidak boleh pilih-pilih teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Raina, tadi saya mendengar dari Bu Risma, katanya pas penilaian harian kamu mencontek ya dengan jawaban yang bisa. Apakah benar? Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Oke Raina, tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Menurut Raina, mengapa mencontek itu perbuatan yang tidak baik? Karena mencontek perbuatan yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Alhamdulillah, itu artinya berarti kamu sudah paham ya. Gak apa-apa Raina, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bu Vivian dulu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi di sini Vivian tidak mau menyalahkan siapa yang salah. Vivian
mau membantu Raina mencari solusi bagaimana caranya agar Raina tidak mengulangi untuk melakukan kesalahan tadi, yaitu Raina pasti punya alasan mengapa mencontek Isa pada saat penilaian harian. Coba ceritakan kepada mungkin alasannya. Kemarin saya belajar. Tidak belajar karena Tadi malam saya keasukan musik-musik jadi tidak belajar. Oh seperti itu, baik. Jadi ketika Raina keasikan nonton TikTok di HP akhirnya tidak belajar ya, dan sampai larut malam ya. Akibatnya tidak bisa mengerjakan penilaian harian, lalu menyontek. Benar ya? Raina masih ingat tidak keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat bersama? Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan kejadian yang sudah kamu lakukan, perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini tidak? Belum, karena saya tidak jujur dalam. Oke, tidak sesuai dengan nilai yang sudah disepakati bersama ya. Betul sekali. Menurut kamu, apakah sikap jujur itu penting untuk kehidupan kita, nak? Oke, baik. Kalau menurut Raina, sikap jujur itu sangat penting dan baik untuk kita. Kira-kira apa yang harus Raina lakukan supaya tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu kan perbuatan yang tidak jujur. Saya akan belajar dan tidak bermain TikTok ketika ada tugas maupun ulangan. Dan saya akan belajar serta saya tidak lupa juga berdoa dan saya akan mengerjakan semampu saya. Baik, Raina sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek kembali. Kemudian kapan akan memulai apa yang diucapkan tadi supaya tidak mencontek? Setelah ini. Oke Raina, baik, mulai hari ini berarti Raina akan melakukan hal tersebut ya. Berarti tidak bermain HP sampai larut malam, sampai keasikan sehingga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu sewaktu ada penilaian harian dan bisa mengerjakan. Terima kasih Raina, Ibu rasa cukup diskusi kita hari ini dan silakan lanjutkan istirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama Raina. Ya Indah, ya silahkan duduk. Maaf Bu, ada apa kok saya dipanggil ke sini ya? Oh iya Indah, tadi Ibu mendapatkan laporan dari Nina. Ya kemarin katanya kamu mengejek Raina, ya tidak? Iya Bu, benar. Oh, kejadiannya kapan dah? Kemarin waktu istirahat Bu. Oh berarti kemarin ya, di mana? Di depan kelas. Oh ya, kalau begitu berarti benar ya laporan dari Nina? Iya benar. Kalau menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah ya? Salah, karena saya sudah membuat Raina malu dan marah. Alhamdulillah, itu artinya kamu sudah paham ya. Gak apa-apa Indah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin guru juga pernah melakukan kesalahan ya. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Iya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Indah untuk lihatnya. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, kalau boleh tahu kira-kira mengapa Indah melakukan itu? Sebenarnya niat saya cuma bercanda Bu, karena Raina sebelumnya sudah mengajak saya terlebih dahulu. Oh berarti kemarin Raina mengajak kamu dulu, terus kamu mau membalas Raina? Iya, kemarin Raina mengajak nama ibu saya hingga saya merasa malu. Oh begitu, oke. Berarti kamu memiliki niat yang baik untuk mempertahankan harga diri kamu dan juga nama baik orang tua kamu. Mungkin caranya saja yang kurang tepat. Kira-kira kalau misalkan nanti ada kejadian
kejadian seperti itu lagi, lebih baiknya bagaimana kalau menurut kamu? Menurut saya mungkin lebih baik saya lapor ke Bu Vivi dulu karena sebagai wali kelas saya. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada kejadian apapun baik di dalam maupun di luar kelas, alangkah baiknya dibicarakan dulu sama walinya, sama Bu Vivi, atau kalau tidak boleh sama Bapak atau Ibu guru BP atau guru. Iya Bu, terima kasih. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, kamu masih ingat tidak di kelas kita ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini bersama? Iya Bu, saya masih ingat. Nah kira-kira kalau dihubungkan dengan kejadian yang sudah kamu lakukan, perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini tidak? Tidak. Oh iya, tidak ya. Nilai apa yang tidak sesuai ya? Mungkin nilai saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, betul sekali. Jadi kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai karena kita sedang emosi, sedang marah, akhirnya kita malah melanggar keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Iya Bu. Sekarang, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menindaklanjuti kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Raina dan saya juga akan membuat poster. Poster Indah, poster tentang apa itu? Poster tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati orang lain. Oh ya, wah bagus itu. Nanti bisa dicetak lalu ditempelkan di dinding ya, di dinding kelas ya. Iya, saya setuju. Biar nanti teman-teman yang lain juga tahu contoh-contoh sikapnya saling menghormati antara teman dengan orang tua seperti itu. Iya Bu. Baiklah Indah, Ibu rasa cukup diskusi kita hari ini. Silakan lanjutkan istirahatnya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Halo, Assalamualaikum. Saya Raina, kelas 12-7. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Vivin. Senang sekali saya bisa diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu asik bermain HP hingga larut malam, dan pada akhirnya saya tidak belajar dan menyontek. Pada solusi ini, Bu Vivin tidak memarahi saya atau menyalahkan saya. Bahkan saya juga tidak dihukum. Saya menyadari bahwa perbuatan saya tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama, yaitu harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Saya berjanji mulai hari ini akan mengatur jadwal dan tidak akan bermain HP lagi hingga larut malam atau hingga merusak jam belajar di rumah maupun ketika mau penilaian harian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Indah dari kelas 12-7. Saya ingin menyampaikan bahwa saya berterima kasih sekali kepada Bu Vivin dan saya senang sekali karena sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi, yaitu saya telah mengajak teman saya hingga malu. Pada solusi ini, Bu Vivin tidak memarahi saya atau menyalahkan saya, bahkan saya juga tidak dihukum. Saya menyadari bahwa perbuatan saya tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama, yaitu harus menghargai dan menghormati orang lain. Saya berjanji tidak akan mengajak teman saya lagi. Bahkan setelah ini saya juga akan lebih menghargai orang lain. Dan saya juga akan membuat poster tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati orang lain yang nantinya juga akan ditambahkan di dinding supaya teman-teman juga bisa membacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.